Saya rasa belum di-record itu. Oke lah, saya lanjutkan dulu. Ya tadi kita udah paham tentang API, API kita juga udah membahas tentang QA ya. Nah, saya akan lanjutkan sedikit tentang apa sih penggunaan API key. Kenapa kita harus menggunakan API pada aplikasi berbasis AI? Oke, saya tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak AI berjalan itu menggunakan resource apa? CPU yang paling ya, paling paling demanding kemana? Paling memberatkan apa ya kalau dalam suatu komputer? CPU, GPU, RAM, atau penyimpanan? Antara keempat itu mana yang paling makan banyak? Silakan ya. Mungkin ada yang mau jawab nih. Sebarang. Kalau aku RAM, RAM ya, oke RAM. Kemudian ada lagi CPU Kak. CPU, oke. Ada lagi Penyimpanan nggak? penyimpanan. Oke, makasih jawabannya. Jadi jawabannya belum tepat semua ya. Mungkin yang RAM tadi masih mendekati, cuman masih belum tepat juga. Oke, jadi karena kalau pilihannya tadi CPU penyimpanan dengan RAM, maka dia akan paling banyak makan RAM. Tapi di sini ada GPU. Nah, GPU sendiri itu biasanya digunakan dalam data center. Kebetulan kemampuan GPU untuk memproses sesuatu yang simple itu lebih cepat daripada CPU. Tapi CPU bisa memproses sesuatu yang lebih rumit. Itu kelebihan CPU GPU ya. Jadi AI pakai yang mana? AI pakai GPU. Lebih tepatnya dia banyak konsumsi VRAM dari GPU atau visual RAM-nya untuk menyimpan data-data dari matriks. Ya, jadi dalam AI itu kita biasanya menggunakan perhitungan matriks begitu ya. Ada yang menggunakan perhitungan matriks, ada yang menggunakan perhitungan fungsi. Nah, fungsi itu dia akan terus berkembang dengan berbagai macam weight dan yang lain sebagainya sehingga dia pasti banyak makan VRAM, bukan RAM ya. RAM itu untuk proses semuanya, VRAM khusus itu punya GPU. Jadi jawaban yang tepat ini adalah GPU. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang punya laptop atau PC-nya ada GPU terpisahnya mungkin? Ada nggak? Punya PC ada GPU-nya atau laptop punya GPU gitu. Bisa kuat-kuat main game gitu ya. Ada nggak? Ada Ajis. Ada aja sih. Oke. Pasti mahal ya? Ya GPU mahal kan ya dibanding CPU dan lain sebagainya. Iya, benar mahal. Oke, jadi itu ya. Mungkin teman-teman tahu untuk sebuah GPU itu mahal. Untuk kelas gaming, kita belum ngomongin GPU data center. Mahal itu. Nah, bayangin GPU untuk jalanin AI. Data center aja udah mahal loh. Buat perbandingan, mungkin GPU Nvidia 100 kalau nggak salah ya. Yang zaman tahun 2011-an itu dulunya harganya sempat nyentuh 100 juta. Ya sekarang masih mendekatin sih. Dan sekarang untuk GPU data center yang terbaru aja harganya udah hampir setengah M ya. Sangat mahal sekali. Itu untuk satu unit. Kita kalau ngomongin untuk GPU gaming apa nggak ngangkat gitu ya. Oke, kita bandingkan ke RTX 4080 itu ngangkat. Cuman kalau misalnya penggunaannya satu 2 3 orang itu masih oke. Bayangin kalau kalian punya server yang hosting AI terus dipakai sama ratusan bahkan ribuan orang. Apa komputer kalian GPU kalian nggak meledak gitu ya? Nah itu. Nah, makanya dari situ kita menggunakan layanan-layanan seperti OpenAI. Oke. Oke, OpenAI itu dia punya banyak server. Nah, servernya itu menghosting AI secara online. Lalu dia menyediakan API, semacam jembatan atau pintu untuk mengakses. Nah, kita bisa akses dengan menghubungkan ke aplikasi kita, tapi kita perlu API key. Seperti itu ya. Jadi gimana cara kerjanya? Sama. Kita cuma memberikan input ke API itu, ya nanti dia berdasarkan string ya. String itu diteruskan ke sistemnya si OpenAI, diproses bla 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 bla, nanti AI-nya menghasilkan output. Nah, hasil dari output itulah yang diteruskan ke aplikasi kita. Oke, tapi kalau kayak gitu berarti cuma sekali dong? Enggak juga, bisa berkali-kali. Contoh, AI agents, itu gini cara kerjanya. Kalau kalian masukkan suatu pertanyaan, dia akan memproses pertanyaan itu sesuai dengan bagaimana dia diprogram. Contoh agent untuk, ini ya kita ambil contoh untuk um, membuat suatu konten. Oke, katakan kita pengen konten blog gitu ya. Tahu blog ya? Ada yang pernah bikin blog nggak di sini? Nulis blog gitu.
atau ngetik lah mungkin ya. Belum. Belum ya. Oke, mungkin pernah baca baca blog gitu tentang apa aja game atau apa gitu. Blog di website Kak. Mm-mm. Nah, Oke. Ya. Kadang kalau kita ya nulis seperti itu tuh nggak selamanya punya ide untuk nulis. Nah, belum lagi kita harus ngecek berita apa sih tren yang terbaru gitu ya. Disitulah kita menggunakan AI agents ya. Ini salah satu contoh. Nanti kita bikin juga. Oke, AI agents itu memanfaatkan em, tools. Toolsnya adalah tools untuk mencari. Ya, ini juga ada API-nya. Oke, bagaimana dengan search engine? Search engine itu juga sama kasusnya. Kita punya semacam server yang menghosting search engine. Nah, kita cuman menggunakan API key untuk meneruskan ya. Kita menggunakan API key, lalu program kita akan menggunakan API key tersebut untuk meneruskan suatu string ke API, kemudian diterima sama si search engine, dicari, lalu hasil pencarian itu dikembalikan lagi ke program kita. Nah, sekarang kalau kita sudah punya hasil pencarian itu akan diolah sama AI. Gimana cara ngolahnya? Hasil pencarian itu kita teruskan ke API-nya si AI gitu. Dan si AI-nya akan mengambil hasil pencarian tersebut diolah. Oh, ini maksudnya itu ini. Informasi yang diberikan itu ada ini, poinnya ini, semua ada. Nanti setelah semua itu dikumpulkan, maka dia akan teruskan lagi ke aplikasi kita. Nah, di aplikasi kita akan diteruskan ke agent selanjutnya. Ini aku ada hasilnya seperti ini. Kamu agent ini tolong dong. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah ngoding tentang AI agent sebelumnya pasti tahu lah kita banyak nge-prompt di situ. Nah, prompt itu akan diteruskan ke ChatGPT lagi, ya diteruskan lagi, diulang lagi. Berdasarkan prompt-prompt yang tadi itu, dia akan ngeh, oh aku harus di server ya. Aku berarti server ini dia harus mengalokasikan sebuah model AI, yang mana model AI itu di prompt terlebih dahulu agar menjadi seorang katakan penulis blog. Kamu adalah seorang penulis blog yang seperti ini, punya pengalaman sekian-sekian ya, dari seperti yang dijelaskan Mas Tihan. Itu semua di prompt dulu. Nah, itu semua pasti akan dikirimkan data-data itu ke AI. Di OpenAI ya, ke OpenAI. OpenAI akan ngeh, oh kita harus alokasikan sekian untuk proses ini. Kemudian setelah dia jadi satu orang ini ya, yaitu penulis, baru kita meneruskan konteksnya. Si dari konteksnya ini kita ingin bikin mengenai katakan ya tren terbaru di game. Apa sih tren baru game? Kemudian kita meneruskan hasil pencariannya. Nanti dia akan melakukan penulisan blog dari informasi-informasi tersebut. Itu pasti ada iterasi berkali-kali. Jadi bukan sekali dikirim ke AI kemudian dikembalikan. Itu namanya chatbot. Tapi kita melakukan berkali-kali ini ya, berkali-kali interaksi maju mundur antara kedua program untuk menghasilkan respon yang terbaik. Itu bedanya AI agents. Sehingga secara cost pasti lebih mahal AI agents begitu. Jadi kembali lagi ya tadi untuk API, bayangin kalau misalnya kita pakai chat chat ini aja ya, chatbot aja di lokal yang menggunakan GPU itu termasuk berat sebenarnya. Pasti GPU kalian akan bekerja hampir 100%. Nah, sementara AI agent sendiri itu memerlukan proses yang berkali-kali gitu. Itu untuk satu orang. Bayangin kalau kalian harus nge-hosting ke banyak orang. Pastinya kurang efisien kan? Makanya disitulah kita menggunakan layanan seperti OpenAI. Tapi apakah kita tidak mungkin untuk menghosting itu sendiri? Bisa. Pertanyaannya, sanggupkah requirement kalian? Itu aja pertanyaannya. Jadi ada banyak ya, bukan cuma OpenAI yang menyediakan API AI. Ada Llama, ya ada Grok, ada Anthropic, macam-macam ya. Kalian bisa explore sendiri, nanti apa-apa aja. Ini bukan tugas ya, cuman kalau kalian mau silahkan. Nah, oke, sekarang dari sini kita udah tahu AI, kenapa kita harus menggunakan API dari AI, begitu ya. Sekarang kita mungkin akan bahas materi tentang AI agents ya. Kita akan coba ngoding sedikit tentang AI agents, dua agent aja ya, untuk membuat blog. Di sini teman-teman udah siap mungkin? Silakan buka Visual Studio Code-nya, bikin baru.
Halo Mas Dean, Mas Dean ada di sini? Oke, saya akan share screen nih. Sudah terlihat belum? Sudah? Apa belum ya? Terlihat? Sudah terlihat kan? Halo? Ini layar saya udah terlihat belum? Sudah Kak? Oke. Oke, kemarin kita udah bikin kalkulator ya, udah paham tentang input output sederhana. Kita akan lanjutkan ke apa namanya? Kita akan bikin AI agent sederhana. Oke. Sebelum itu kalian mungkin bisa mereferensi ya ke suatu ini ya. Silakan ke sini, kemudian cari yang namanya Grok API seperti ini. Oke. Silakan kalian buka yang API keys. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kalian login. Kalau belum login, silakan login ya. Saya log out dulu, nanti saya login lagi. Nah, ini sudah tampilannya seperti ini belum? Apa masih membuka? Masih mau buka Kak? Oke. Kita masih ada sedikit waktu lagi ya. Sisa 40 menit. Oke, sudah. Sudah dibuka belum? Oke, saya rasa sudah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita udah Iya. punya tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini sekarang kita harus login dulu pastinya. Sini saya karena ini kan ada create akun or login ya. Kalau teman-teman belum punya bisa pakai ini atau langsung aja nggak apa-apa. Pencet login with Google ya. Meskipun belum punya akun nggak apa-apa. Terus coba pilih salah satu di sini. Saya coba ke salah satu yang belum saya tekankan ya. Nah ini pasti nanti akan ada tulisan sign in to grok.com. Sign in itu artinya daftar ya, daftar ke grok.com. Saya pencet continue seperti ini. Nah, ini akan muncul Grok Cloud seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa coba ngetik-ngetik dan lain sebagainya playground ya. Kalian bisa eksperimen lah di sini ceritanya. Ada JSON mode, ada stream, macam-macam. Tapi bukan itu yang kita ingin ini. Ini ada modelnya. Kalau kalian ingin nyoba model-model. Nah, sekarang kita akan masuk ke API key di sebelah kiri ya. Ada seperti ini. Nah, di sini kalian bisa bikin API key untuk program kalian, tapi dia terbatas. Artinya cuma untuk nyoba-nyoba aja. Gak apa-apa, kita pakai ini karena gratis. Daripada pakai OpenAI yang harus bayar ya. Oke, mungkin dari sini udah nyampe sini belum? Sudah Kak? Sudah di halaman ini ya? Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Kita bikin API key. Silakan buka create API key seperti ini. Nah, kasih masuk namanya. Saya mau nyoba namanya tes. Ya, submit. Nah, ini akan ada muncul ya sebuah API key. Ini kalian bisa copy. Ingat, jangan dikasih ke siapa-siapa. API key-nya kalian aja yang pakai. Atau kalau kalian mau kasih, ya berarti kalian harus sudah tahu juga kalau itu dikasih. Intinya jangan sampai bocor. Copy. Sudah di copy? Dan, Sudah. oke. Sekarang jangan
paste atau kemana, karena itu nggak bakalan bisa kalian copy lagi. Cuman sekali aja di copy-nya. Kalau udah kalian copy, kalian masuk ke project kalian, ya. Kalian bisa masuk ke project kalian. Nah, ini ya. Saya buka baru dulu ya. Project Editor. Hmm, silakan buka ya project foldernya ya. Sembarang kalian mau kasih nama apa. Oke, sekarang kalian bikin file baru namanya .env ya, seperti ini. Udah dibuat? Udah apa belum? Sudah ya. Dibuka. Nah, di sini kalian tulis seperti ini. Grok underscore API underscore key sama dengan lalu pastekan. Nah, seperti ini ya. Sudah? Sudah kalian copy kah? Pastekan di file namanya .env. Belum Kak, belum. Oke, saya tunggu ya. Ini nanti setelah pelatihan ini langsung saya hapus sih. Jadi bagusnya kalian buat sendiri-sendiri ya. Biar nanti tahu caranya. Ini berhubung gratis juga, jadi saya nggak begitu concern juga kalau bocor. Tagihan juga bisa dihapus kok. Oke, mungkin ada kendala bisa langsung aja ya tanyakan. Ini kan. Oke. Oh, beda coy. Sudah Kak, saya. Oke, kalau yang lain gimana? Sudah. Sudah juga ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita udah punya sebuah Grok API. Sekarang saya akan bikin suatu file baru ya, namanya boleh dua, kalian pilih salah satu deh. Boleh app.py atau mau pakai main.py. Sembarang ya. Saya pakai main aja. Seperti biasa, ada yang harus kita import terlebih dahulu, yaitu import Streamlit. Itu pasti. Ya, karena kita pakai ini untuk UI-nya. Oke, sekarang saya tanya, kemarin sudah melakukan instalasi Cruella apa belum? Udah. Kalau belum, kita instalasi ya. Belum, belum. Oh, belum. Oke. Saya belum. Oke, oke. Sip. Sekarang gini, silakan kalian jalankan di terminal. Pasti pertama aktivasi Honda Environment dulu ya. Honda activate c/2/env/belajar Python. Kalau teman-teman kemarin punya, pastinya namanya belajar ya, kalau nggak salah ya. Sudah diaktifasi? Oke, kalau sudah diaktifasi, kalian lakukan instalasi ini ya. Ngecek apa sih namanya? Mau ngecek ini.
Konda, Aries. ya, Itu. ini juga belum belajar guys. Install Crew AI. Konda, apa? Oke, kalian install tiga ini ya di terminal. Satu-satu ya. Oke, di sini kalau sudah info ya, kita bisa langsung lanjutkan. Sembari itu saya akan coba ketikkan beberapa hal yang akan kita lakukan ya. Oke, sudah atau belum? Lagi berjalan nggak? Oke. Sembari menunggu instalasi ya. Ini lagi install apa? Crew Grow. AI. Oke, Crew Grow ya. AI. Oke. Sembari menunggu instalasi ya, karena lama juga, mungkin bisa lihat ke share ke saya dulu. Kita akan lanjutkan sedikit. Oke, tadi kita lagi melakukan instalasi. Itu pasti lama. Nggak apa-apa, tinggal ngoding juga nggak apa-apa. Ya. Jadi gini, kita tadi punya goal. Goal kita apa? Buat agent untuk buat log. Oke. Nah, agentnya apa aja nih yang diperlukan? Cari tren terkait topik log. Kemudian eh, berarti pencari tren ya. Kita kasih nama pencari tren. Kemudian kita punya lagi yang namanya untuk buat blog, berarti penulis. Kak, izin tanya, ini Oke. download download QW-nya error. Kode errornya apa? Operating did now complete successful because file contrast. Oh, oke boleh. Mungkin install Langchain dulu. Habis itu install Langchain Community, baru install CrewAI. Coba gitu. Baik, Kak. Saya rubah ya. CrewAI-nya diinstal di akhir. Kalau dia ada konflik ya. Oke, install Langchain, Langchain Community, baru CrewAI. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi kita udah punya dua ya. Kita harus buat pencari trennya sama penulis blognya. Tugasnya adalah pasti mencari tren dengan menulis blog. Oke, sekarang saya tanya, kalau untuk mencari tren, kita berarti memerlukan suatu alat untuk apa yuk? Katakan teman-teman perlu cari berita nih. Kalau cari berita kan pasti perlu alat untuk cari apa? Halo? Hmm. Topik utama
Alatnya apa nih yang kita pakai? Contohnya kita cari berita pakai apa? Google, Bisa. Ada lagi? berita-berita hari ini, Heeh. Bisa macam-macam ya. artikel-artikel Artikel bisa. Berarti semuanya itu diakses secara online. di internet. Berarti kita perlu akses ke internet. Nah, kita pasti perlu satu alat lagi nih untuk mengakses internet. Jadi sebelumnya kita punya alat ya. Alatnya itu yang pertama ada si AI itu sendiri atau LLM ya, kita bilangnya. AI. Lalu kita perlu lagi satu yang namanya alat untuk mencari. Terus aja deh. Oke, jadi kita perlukan ini ya. Kayaknya satu. Nah, sekarang kita akan buat dulu yang kita bisa. Kita akan buat agen. Silakan teman-teman buat file baru namanya agents.py. Seperti ini ya. A-nya besar deh. Itu bisa tuh. Baru yang atasnya lagi, yang atas yang bukan community. Kemudian kita bikin lagi namanya task.py. Kemudian kita buat lagi tools.py. Ya, kita udah punya 3 ya. Sekarang kita punya agent, task, tools. Kita buat satu folder namanya komponen. Sekarang kita pindah semua kecuali main ke komponen. Sisakan env dan main.py-nya di paling luar seperti ini ya. Tools. Oke, sudah? Saya harapkan sudah ya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang yang kita lakukan adalah membuat suatu agents. Pertama kalian harus import dulu ya. From TrueAI, import agent. Oke, sekarang di sini saya mau pakai class. Class namanya agent. Agents ini ya, pakai S ya. Samakan dengan nama file kalian. Jangan lupa setiap bikin kelas pasti harus ada initnya. Nah, di sini initnya saya mau kasih masuk satu aja. Ya, jadi misal saya pakai aplikasi, saya cuma masukin topiknya apa, nanti dia lakukan semuanya bikin blog. Oke? Berarti di sini, untuk sekarang di agents kita nggak usah kasih init apa-apa deh. Kita nggak usah kasih init apa-apa. Dev init, self, ya. Kedua, pas. Kita pas. Artinya dia nggak menerima apapun. Selanjutnya, kita memerlukan fungsi dev yang kita kasih nama sesuai nama agent kita. Nama agent kita katakan eh, pencari data. Oke, saya pakai standar Python aja deh. Seperti ini ya. Pencari data itu isinya apa? Isinya nanti ada kita panggil return dulu, return agent seperti ini ya. Nah, yang pertama harus kita masukin adalah role. Role sama dengan kita kasih role-nya adalah apa ya bagus ya? Data searcher. Oh, trend aja. Trend searcher. Data and
trend searcher role. Kemudian kita punya goal. Ya, ini semua saya dapat dari mana nih, role dan goal. Ini kalau kalian lihat ya, jadi bawaannya Crow AI sudah. Ada backstory, ada config, ada macam-macam. Semua ada di sini. Oke, sini saya ingin masukin goalnya adalah mencari data terbaru maupun lama yang berkaitan dengan topik. Usahakan relevan dengan tren terkini. Ya, itu goalnya. Selanjutnya saya berikan koma lagi, saya enter. Saya, sorry, tadi maaf tadi saya terlempar ya sepertinya. Iya, Kak. Oke, tadi terakhir sampai mana? Sampai gol. Sampai di mana? Sampai gol. Goal, oke. Gol. Oke, goalnya adalah mencari data terbaru ya, maupun yang lama terkait dengan topik. Misalkan ini kan relevan dengan tren terkini. Jika ada, terus dikasih koma ujungnya ya, pasti harus ada koma karena ini atribut. Backstory-nya apa? Backstory-nya kamu adalah pencari tren handal di tim penulis blog untuk untuk bahan konten berita. Ya, seperti itu contohnya ya. Kalian bisa prompt semau kalian, tapi setidaknya kalian bisa berusaha untuk membuat suatu orang yang sesuai dengan fungsi yang kalian mau. Selanjutnya ya, terakhir itu kita punya LLM. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kalian tulis, tapi untuk percobaan kali ini kita cuma pakai 4. Nah, LLM ini mau pakai apa? LLM kita akan gunakan, nanti kita akan tulis LLM di sini. Untuk sekarang kita berikan none dulu. Oke. Oh, gini aja deh. LLM sama dengan, udah deh, none aja. Nah, selanjutnya kita ingin bikin lagi yang namanya, tadi kan udah pencari data. Kita sekarang perlu yang namanya penulis. Penulis akan mereturn sebuah objek yang namanya agent dari Crow AI ya. Sama role-nya juga. Role-nya adalah penulis. Ya. Kemudian dia punya goal. Goal-nya adalah menulis sebuah blog berdasarkan topik yang diberikan dengan informasi terkait yang mengikuti tren. Lalu kita punya komanya, jangan lupa ya, saya lupa koma. Back story-nya adalah kamu adalah seorang penulis berita handal pada sebuah agensi berita yang terkenal dengan berita yang segar dan relevan serta menarik. Contoh aja sih, koma. Lalu kita punya LLM sama dengan seperti tadi ya, non. Oke, kita udah punya ini. Kita punya sebuah kelas dengan nama agents dan 2 fungsi ya, metode pencari data dan penulis. Sekarang kita akan buat di task. Di task kita akan bikin sama ya, import from Crow AI import task. Sekarang di bawah kita bikin kelas
kelasnya adalah di sini kita pakai kasih sama aja ya, tasks s, lalu kita berikan titik dua. Jangan lupa def init. Nah, ini kan pas. Kita ganti pasnya nanti dengan beberapa hal. Pertama, kita pasti perlu yang namanya topik. Ya, kita kasih topik di sini. Nah, di sini kita tulis self.topic sama dengan topik. Seperti ini ya. Udah, itu aja. Kita lanjut. Dev, tugas pertama, mencari data ya. Cari data. Di sini kita berikan self seperti ini. Lalu kita return ya. Return task. Kita kurung. Nah, di sini. Oke, untuk task ini saya agak lupa cara ininya. Kita coba lihat di sini ya. Ada banyak cara ya. Kalau untuk bikin AI agents itu ada dari Langchain, ada dari QAI, dan lain sebagainya. Kita di sini cuma pengen lihat cara implementasi si siapa tadi tuh. Kita ke bawah cari yang ada tasknya. Ini ada agent ya, namanya router agent seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kita punya description, kemudian expected output sama agent router. Oh, agent yang ini ya didelegasikan ya. Nah, seperti ini. Oke, pertama di sini saya akan bagi dulu ya layar saya. Kita punya sebuah task seperti ini. Tasknya itu pertama kita punya description. Ya, descriptionnya sama dengan, sini kita akan coba berikan ya. Description, cari data tren terbaru dari, kita buat seperti ini, self.topic. Ya, seperti biasa karena ini pakai format ya, kita kasih F. Jadi dia nanti apa yang kita masukkan ke sini akan ditampilkan di stringnya. Ini diteruskan ke AI nanti. Cari data tren terbaru dari topik yang kita masukin nanti ya. Untuk membuat berita. Untuk membuat blog deh. Membuat blog. Oke, kita kasih koma. Kemudian kita punya di sini kita punya expected ya. Expected output sama dengan list dari tren terkait dan list dan informasi serta sumber informasi. Itu aja yang saya inginkan. Saya beri koma lagi, di bawahnya kita punya agen ya. Agen sama dengan ya, agennya di sini kita panggil, kalau ini pakai variabel, di sini saya panggil kelasnya. Nah, kita harus import dari si agent ini. Cara importnya gimana? Seperti kemarin ya. Di atas kita tuliskan from komponen ya, from komponen dot agents import asterisk. Mana bintang? Kebetulan agentsnya ini kita nggak pakai init apa-apa ya, langsung kita pas. Jadi kita langsung panggil aja. Seperti ini, agent, nah, agents ya. Seperti ini, dot pencari data. Oke, lalu terakhir kita memerlukan sebuah tools.
tools sama dengan sementara kita berikan none. Harusnya ada nanti. Selanjutnya kita punya lagi yang namanya dev menulis blog. Sama ya parameternya dengan self. Lalu kita return task seperti ini. Apa yang mau kita tuliskan pertama? Description. Descriptionnya adalah buatlah blog dari trend, informasi, dan seperti tadi ya, self.topic. Nah, seperti itu yang diberikan. Ya, itu aja, koma. Sekarang kita kasih expected output. Harusnya pakai expected outputnya adalah sebuah blok yang memiliki struktur rapi sesuai dengan konteksnya. Kamu bisa sesuaikan agar terlihat bagus dan menarik. Ya, seperti itu aja. Kita berikan lagi koma, di bawahnya kita berikan agent ya. Agentnya di sini dia akan manggil sebuah kelas yang namanya agent pakai S ya. Agents dot yang mau kita cari tadi siapa namanya? Penulis. Seperti ini. Oke, terakhir kita harusnya pakai tools, tapi karena di sini kita nggak usah pakai tools lagi, kan udah cari ya tadi. Ya udah, nggak usah dikasih tools. Gitu aja. Nah, sekarang kita udah punya semua ini. Kita akan buat apa lagi sekarang? Kita udah punya task, kita udah punya agents kurang LLM, task kurang tools. Nah, kita masukkan semua di sini. From tools. Nah, sekarang kita cari tools. Kita cari di sini ya sekarang. Langchain tools Tefli. Jadi ada banyak sebenarnya search tool itu ada Tefli, ada Serper. Tapi kita akan coba pakai Tefli Search. Nah, pakai ini ya, Tefli Search Result. Saya bagikan linknya ke teman-teman. Kalian nanti mau ambil juga. Nah, itu ya. Oke, untuk sekarang kalian silahkan pakai API key yang saya berikan ya. Nanti saya akan berikan. Jadi cara pakainya gimana? Nah, ini. Tuliskan from langchain underscore community dot tools import Tefli ya, harus besar kecilnya sama semua ya. Ini pakai Pascal ya, Pascal case. T-nya gede, habis itu S-nya gede, R-nya gede. Harus itu. Nah, sekarang kita udah punya tools-nya, udah kita import, tinggal kita taruh di sini. Search tool sama dengan ya seperti ini ya. Sama dengan apa? Sama dengan Tefli search result. Nah, itu. Tefli panggil Tefli search results. Di sini saya pakai K aja ya parameternya. K sama dengan 5 deh. Seperti ini. Oke, udah seperti itu aja. Lalu apa yang kita perlukan untuk membuat ini berjalan adalah kita perlu API key. Silakan diperhatikan cara buat API key-nya. Nanti kalian bisa buat sendiri. Untuk sekarang, kalian pakai yang saya berikan ya. Saya cari Tefli di sini. Ya, di sini ya. Saya berikan chat. Nah, kalian cari di situ. Saya continue dengan Google dulu. Masuk. Oke. Nah, untuk sekarang kalian pakai ini dulu ya. Kalian copy, silakan copy. Nanti akan saya hapus juga, jadi pakai aja dulu.
Sudah tampil ya TFL-nya di situ? Sudah belum? Di chat. Halo? Udah kak. Oke. Masuk ke INV, kalian bikin variabel namanya tadi pakai apa ya kita? Oke, kita tulis ya. Kita tulis sembarang aja deh. TFL API key. Misal seperti ini. Atau mau pakai ini variabel aja ya. Jadi kalian tulis sembarang aja. TFL API key sama dengan nah ini. Oke, saya udah punya ini. Sekarang kita harus tulis di sini. Sekarang kita pergi ke tools. Kita udah punya tadi yaitu. Nah, di sini silakan kalian ketikkan eh, from.env import load.env. Seperti itu ya. Kemudian kalian import load.env seperti ini. Lalu kalian ketikkan env ya. Env-nya adalah Tevely API key. Saya coba cek, saya punya dulu. Saya lupa juga cara nuliskan story folder, website, just topic, API. Saya copy ini dulu. Saya nak buka di file explorer. Oke, kita pakai kode ini ya. Nah, di sini kalian tuliskan dulu ya sebelum TVPKI, kalian tuliskan os.environ, lalu kalian buka seperti ini. Harus pakai huruf kecil ya. os.environ pakai huruf kecil, juga seperti ini. Ketikkan Tevely API key besar seperti ini sama dengan os.getEnv. Kalian tulis namanya sesuaikan dengan yang ada di env ya. Kalian punya apa namanya? Tadi saya punya seperti ini ya. Saya copy aja deh biar cepat. Ctrl C. Kita kembali lagi ke tools. Nah, paste deh di sini. Nah, seperti itu ya. Ini kan OS masih ditandai nih. Kita harus import dulu OS berarti. Import OS. Nah, baru bisa. Oke, itu satu. Sekarang kita perlukan lagi tools yang namanya LLM. LLM sama dengan kita perlukan sebuah LLM ya. Kita cari di sini dulu. Saya buka lagi sebuah folder ya yang saya simpan cara pakai Grok. Oke, seperti ini ya. Untuk LLM-nya saya coba taruh di tools saja deh. Nah, saya taruh di sini.
Jadi kalian silahkan pertama harus import yang namanya chat OpenAI. Chat OpenAI itu kalian importnya dari Langchain OpenAI seperti ini ya. Nah, kita tuliskan. Kita pakai lagi dari Langchain. From Langchain OpenAI import apa namanya tadi? Chat OpenAI. Nah, seperti ini. Ini chat OpenAI. Kita punya seperti ini. Apalagi yang harus disetting? Ah, ini. OpenAI. Jadi pertama kalian tuliskan atribut namanya OpenAI API base. Base-nya di sini. Ini ada semua. Terus habis itu OpenAI API key. Kalian gunakan dari os.environ grok API key ya. Kemudian modelnya kita di sini pakai lama 8B8192. Kalian bisa sesuaikan untuk model yang bisa kalian pakai itu di sini ya. Kalau kalian lihat dari grok tadi, ini MSI lagi. Kita coba cari di sini grok. Kalau kalian lihat di grok itu nanti ada banyak model yang bisa kalian pakai, bukan cuma satu. Nah, ini kalian bisa pilih banyak nih di sini, ada banyak. Kalian bisa pilih salah satu, ada Mixtral, Whisper, Lava, Distill ya. Bisa dipilih Gema juga ada. M-nya 2 ya, bukan Gema kita. Nah, seperti itu. Jangan lupa berikan grok di depannya seperti ini. Kalau tidak, nggak akan bisa jalan. Pasti error. Let LLM itu ada pembaruan kemarin untuk menggunakan. Dulu tuh gini aja cara pakainya. Nah, sekarang kalau dia dari grok, kita harus kasihkan grok slash seperti ini. Baru bisa. Oke? Ini silahkan kalian copy. Saya berikan ke kalian ya. Di sebentar. Mana chatnya? Nah, ini muncul juga. Oke, kalian copy kode ini, kalian taruh di tools kalian ya. Nah, kemudian gimana cara setting environment-nya? Ini os.environ grok API key. Nah, kebetulan di env tadi ya, di sini, itu kita punya udah sama seperti ini, grok API key. Jadi nggak perlu lagi ditulis sama dengan grok API key. Dia udah otomatis, kecuali kalau beda tulisannya, baru harus sama dengan os.getEnv, begitu ya. Kita kembali lagi ke tools ya. Kalau misalnya dia belum, kalau dia udah sama ya udah. Tapi kalau belum, dia harus ditulis seperti ini. Sama dengan os.getEnv, tvli API key, seperti itu ya. Oke, terus sekarang ini dulu, kita lanjutkan dulu ya. Kita mau manggil search tool-nya. Kita manggil search tool-nya di mana? Di task. Tool, berarti harus diimport ya. Kita import dulu nih. Kita import from tools ya, tools besar T-nya. Sorry. From component dot tools import semuanya. Kita ambil dari sini. Sekarang kita udah bisa pakai LLM dengan search tool. Kita panggil si search tool dulu. Kita lihat namanya sama belum? Search tool kecil ya tulisannya. Ini juga benar search tool. Oke. Ini kalau nggak salah harus dalam list ya, baru bisa. Seperti itu. Kita lihat lagi referensinya ada di sini. Ya, dia harus di dalam sebuah list seperti ini ya. Router. Task, ada toolsnya seperti trivial tool. Oke, kita udah buat suatu list yang isinya search tool. Sekarang kita akan ke bagian agen. Agen perlu LLM. Kita sama lagi. From component dot tools ya. Import semuanya. Nah, sekarang kita di bagian LLM kita ganti semua dengan LLM. Nah, seperti itu. LLM ini ngarahnya kemana sih? Kalau kita pencet kontrol, kita klik, dia akan mengarah ke sini. Berarti udah benar ya. Nah, kita udah punya seperti ini. Udah ada. Kita ke main dulu. Kita udah punya semua itu. Kita udah punya task, kita punya tools, tinggal dijalankan ini dari punya agents juga. Sekarang kita tinggal bikin di sini, kita tulis lagi ya. Di main ya sekarang. From crew AI. Oh, saya nggak ajar.
import proses, crew. Import dua ini ya. Kemudian from komponen dot agents, import semuanya. From komponen dot tasks, import semuanya. Jadi cuma perlu itu. Untuk sekarang kita input output ya, pakai yang terminal dulu. Input topik deh. Topik sama dengan topik sama dengan str input. Inputnya di sini kita buka lagi. Masukkan topik dari blog. Seperti ini ya. Kemudian di bawahnya kita akan buat suatu crew ya. Crew sama dengan crew. Crew-nya gede ya C-nya. Kita panggil yang ini loh. Kita panggil yang dari si crew AI ini. Ini dipanggil. Crew. Cara buat crew gimana? Di sini kita lihat. Saya lupa ya cara bikin crew. Lama nggak bikin. Nah nih. Crew, buka kurung ya. Buka kurung, enter. Yang pertama kita ada agent. PS ya. Agents, banyak karena agentnya. Dia di dalam suatu list. Yang pertama di sini kita punya dari agens ya, agens dot pencari data, koma lagi agens dot penulis, seperti itu. Lalu kita berikan koma, kita perlu tasks sama dengan tugasnya di sini kita ada dari ya untuk task, karena di sini tasknya itu kelasnya menggunakan dev init ya, ada dev initnya, lebih baik kita buat objek dulu. Nah di sini saya bikin objek. Saya mau kasih namanya tugas deh, variabel tugas. Saya panggil deh tuh tasks. Ya, Pak, perlu seperti ini. Dia perlu topik. Topiknya saya ambil dari si topik yang di atas. Yang ini. Variabel ini ke sini. Nah, sekarang tinggal dipanggil di sini tasks sama dengan tugas dot mencari data. Ingat harus sesuai urutan ya. Tidak boleh dibalik. Tugas dot menulis blog. Nah, seperti ini. Lalu kita perlukan apa lagi? Nah, ini. Verbose sama dengan true. Tujuannya biar kita bisa lihat apa yang terjadi di terminal. Verbose sama dengan true ini bisa dihilangin kalau enggak. Satu lagi, kalian ke agents. Kalian ke agents. Kemudian kalian rubah bagian nah ini. Kalian tambahkan dua baris ini. Verbose true, allow delegation false ya. Kalian tambahin itu di semua agent. Jadi saya berikan koma, paste. Verbose true, allow delegationnya false seperti ini. Tuh kalian tambahkan. Saya copy, pindah ke atas. Jangan lupa dikasih koma ya. Seperti ini. Oke, tinggal kita jalanin. Cara jalaninnya gimana? Kita ke bawah sini, lalu di bagian ini, bagian paling bawah ya, kita jalankan dengan nah ini, rag_crew.kickoff. Kita langsung aja. Nah, karena nama kita crew, kita panggil aja crew.kickoff. Nah, seperti itu. Kita jalankan. Ini apa nih? Oh, iya. Kita jalankan input. Ini langsung nih, saya ketik atau gimana? Ini kenapa ini?
Ada yang kurang ya. Jadi di sini, di bagian sini kalian tambahin lagi satu. Proses sama dengan proses dot sequential. Nah ini, kalian tambahin itu. Oke, kita coba jalankan lagi deh. Di sini saya lupa kasih koma. Ini, udah jalan. Dia lagi ini. Ya, sini saya masukkan topik dari blog ya. Saya coba masukkan Mobile Legends. Saya enter, dia harusnya berjalan ya. Kita lihat. Nah ini, muncul sudah ya. Nah ini dia nyari data nih. Cari data tren terbaru dari Mobile Legends untuk memblok. Saya mengalami error saat menggunakan tools. Dia nyoba ulang. Data dan trend searcher. Nah ini. Atau I need to find the latest trend dan data tentang Mobile Legends untuk membuat suatu blog. Itu dia pakai ini, terus dia bilang saya mengalami error. Dia masih error di tool ya. Dia masih ada error di tool. Dia nyoba lagi. Nah, dia baru belajar. Dia masih belajar cara pakai alat. Sekarang ini dia udah dapat nih ada mobile marketing. Kalau kita jalan ke sini ya, tuh dia buka di Mobile Legends-nya seperti ini itu. Dia nyari-nyari berita aja gitu. Tuh banyak sekali ya. Banyak banget ini mah. Oke, itu dia cari. Sekarang dia nyari lagi, bukan nyari ya. Sekarang dia ini meringkas dari si data-data itu. Nah, itu. Dia beberapa iterasi sampai berhasil ya. Dia masih belajar cara pakainya karena baru jalan. Latest trend dan data tentang Mobile Legends. Ini dia nyarinya di 2022 karena kita belum tetapkan kita harus cari data terbaru di 2024 ini gitu. Nah, seperti ini. Oke nih hasilnya. The Rise of Mobile Legends, a billion dollar phenomenon. Di dunia dari mobile gaming, beberapa title telah mendapati level of success. Seperti Mobile Legends Bang Bang di Juni 2022. Oke, sekarang kita coba lagi jalankan ya. Kita coba lagi jalankan kembali. Kita cari latest hero. Hero terbaru di 2024 November. Kita tanya aja gini. Jawab dengan bahasa Indonesia. Cari nih. Terus. Ini dia ada kesalahan di data dan trend searcher. Kita coba jalankan ulang. Ya, tadi ada kesalahan ya dari AI-nya. Ya, ini salah satu kelemahan dari AI yang gratisan. Menurut saya masih mending si OpenAI dia lebih banyak konteks. Ini dapat ya dia beberapa. Ini ada Starlight Skin untuk Martis. Nah ini saya nggak tahu. Sini ada yang main Mobile Legends nggak? Saya nggak main Mobile Legends soalnya. Halo. Ada yang main Mobile Legends nggak? Mungkin dari salah satu teman-teman kita. Ada nggak? Ini bener nggak ya kalau ada Starlight Skin untuk Martis di tahun 2024 ini, November? Nggak tahu kalau itu. Waduh. Pokoknya coba dilihat lah dari beberapa list ini. Ini ada yang bener apa gimana nih? Ada revamp untuk Granger ya. Katanya mau ada revamp untuk Granger. Kemudian akan ada skin, event, dan reward di November 2024 Starlight Pass.
Ada promo diamond untuk player, terus ada leaks Yang Martis informasi. ada Kak? Oh, Martis ada. Berarti bener ya datanya ya. Relevan ya. Iya, Oke. iya. Ini salah satu contoh. Nah, kita sini minta penulisnya. Nah, penulis bikin ini blognya macam-macam lah panjang. Saya males bacanya. Intinya begitu. Dari sini mungkin teman-teman udah ada gambarannya dari apa sih yang bisa dilakukan sama AI agents. Gimana kalau dari sekarang ini? Sudah ada gambaran atau belum? Sudah Kak? Udah. Oke, silakan kalian buat. Tugasnya satu aja. Kalian bikin front end-nya dengan Streamlit. Jadi, apa yang harus dirubah? Pertama ini, alih-alih menggunakan topik seperti ini, kalian buat menggunakan Streamlit ya. Apa namanya? st.text text input ya, gitu. Nanti kemudian yang crew.kickoff, ya kan ini kan jalan. Kalian tulisnya begini, st. eh, kalian pakai markdown ya, st.markdown. Lalu kalian crew.kickoff seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nanti bikinnya ya. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk sekarang? Silakan ditanyakan. Kita udah bikin agent, sudah jalan ya. Kalian bisa bikin macam-macam, mau cari informasi apa bisa, mau bikin untuk SQL bisa, mau bikin teman untuk ngoding bisa, macam-macam. Tidak terbatas posibilitasnya. Deteksi penyakit bisa. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kak boleh, ntar boleh minta codingannya nggak? Soalnya ketinggalan jauh. Minta videonya aja. Iya, videonya nanti. Oke, kayak kemarin ya. Nanti saya berikan ke Mas Dehan mungkin ya videonya. Seperti biasa ya jaringan di tempat saya ini buruk sekali. Kalau ngupload file besar itu sering ini eh, apa cancel di tengah gitu. Saya usahakan deh nanti. Nanti kalau memang nggak mungkin kan saya kasih codingnya aja. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dulu. Selain itu mungkin dari apa namanya arsitekturnya atau bagaimananya. Oke, Tidak ada Kak. tidak ada. Oke, mungkin eh saya terima kasih banyak ya. Saya coba tanyakan dulu ke Mas Dian. Halo Mas Dian. Mas Halo, Dian. Ya, oke saya kembalikan ke Mas Dian ya untuk penutupan. oke, oke, thank you. Ya, saya stop share. Um, Baik. Terima kasih Mas Sarah atas materi yang disampaikan ya. Semoga teman-teman terbantu ya dengan kita sharing ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas di pagi hari ini. Selamat selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak overtime ya, karena kita tadi juga telat ya. Oke, thank you teman-teman yang udah join. Sekian dari kami. Terima kasih.